Yan, Hmm. lu berani banget melawan masyarakat Bandung. Kok bisa-bisanya lu ngomong tentang lu nggak setuju sama wakil gubernur Bandung. Tiba-tiba Adrian ini tiba-tiba ngomongin soal dia anti poligami. Tiba-tiba dia anti sama kebijakan-kebijakan yang diambil sama orang lain. Kok lu bisa gitu maksud gua? Tadi teman-teman Adrian ini tiba-tiba menyerang orang-orang yang poligami. Gue bilang nggak boleh gitu dong. Gue bilang kita nih kesehatan medis. Kita nih mau ngomongin soal penanggulangan kesehatan. Kita ngomongin soal topik AIDS dan teman-teman. Tiba-tiba Adrian bilang gini, gua nggak setuju poligami. Gitu, dia bilang, gue setuju poliandri. Wah lu nggak bener lu. Wah kacau. Wah lu kacau. Wah, lu nggak bener. Maksud gue gini loh. Teman-teman gini, gue sih bilang, teman-teman mesti tahu. Gue ini sama Adrian kalau bikin topik itu selalu takut. Dia ini ofensif soalnya. Kemarin dia nyerang dukun. Kadang-kadang dia nyerang lagi dagang gorengan. Karena gue males jadinya. Lu yang bener lah. Parah Bud. Tapi perlu gue tekankan ya, Bud. Perlu gue tekankan ya. Memang gue tuh anti poligami. Nah. Nah, tunggu bini gue lewat dulu. Gue anti poligami. Bini gue udah lewat. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu juga sih. Gitu. Kembali ke pilihan masing-masing. Alah lu. Nggak. Jadi sebenarnya gini, Bud. Yang sebenarnya menurut gue agak kurang tepat, itu adalah pandangan bahwa seksualitas. Nah, anjuran itu kan adalah yang gue baca ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Anjuran itu kan adalah kalau nikah muda, poligami itu sebagai suatu sarana untuk menurunkan angka terjadinya penyakit AIDS atau HIV/AIDS, ya kan. Nah, yang mau gue sorot itu adalah jangan cuma melihat masalah seksualitas sebagai penyebab utama dari penyebaran HIV itu. Nah, lu boleh cerita dong sebagai pelaku dan penderita, lu gimana ketularannya kemarin? Maksud gue, lu kan pelaku ini seks bebas tau gue ya, sama penderitaan. Maksud gue, apakah kemarin waktu itu aman mainnya? Atau lu setelah lu cek lu kenanya di mana? Apakah tato kah, suntik atau zat-zat psikotropika lainnya pakai suntik? Nah, lu gimana cerita dulu? Coba. Kayaknya sih gue ketularan dari partner podcast gue gitu. Jadi tiap kali dia podcast ini ngeluarin virus ke gue gitu. Padahal pakai Zoom gitu kan, pakai online gitu. Itu aja masih kena gitu. Wah, emang gue mesti ganti partner gitu. Wah, gak bener ini nih. Masalahnya. Tuh kan? Udah tenang Nah, gimana? tapi buat sebelum kita mulai ya, Sobat Hati, kita cuma mau menekankan bahwa di sini itu kita nggak membahas atau menjawab tentang agama tertentu. Kita cuma membahas adalah fakta di balik tentang penyakitnya dan bagaimana cara yang mungkin lebih logik, cara yang lebih mungkin bisa diterapkan di masyarakat. Dan pembicaraan semua mengenai HIV itu pasti adalah topik yang sangat sensitif. Ya, di sini kita tidak mengajarkan tentang free sex. Itu kunci nomor 1. Kita tidak mengajarkan free sex. Kencing aja bayar, masa lu minta seks gratis? Susah. Waduh. Bisa ngajarin gitu. Waduh. Susah gitu. Wah, gak bener loh. Parah, gak bener loh. Jadi Begita ini kan sebenarnya kan penginfo kan karena angka laporan penderita HIV yang katanya tinggi pada daerah tertentu. Dan sorry gue sebut ternyata Bandung. Walaupun ternyata setelah dikonfirmasi penyebab itu banyak. Maksud gue penyebabnya banyak adalah kenapa angkanya tinggi, karena ternyata ada yang bilang datanya itu kumpulan akumulasi dari puluhan tahun gitu, sehingga angkanya jadi kesannya tinggi. Terus kemudian setelah itu hasil sorotannya lagi adalah bahwa yaitu tadi penderita HIV-nya itu ternyata itu karena diakumulatif sifatnya, kan yang diserang remaja kan ya. Yeah. Jadi bukan remaja pada saat ini, tapi remaja yang dari zaman-zaman dulu yang otomatis sekarang mungkin udah tua, misalnya seperti itu gitu. Jadi sorotannya itu sebenarnya agak sedikit tidak terarah dan juga beritanya simpang siur, sehingga menyebabkan jadinya informasinya simpang siur. I see. Yan, lu punya survei nggak? Maksud gue gini, pernah ada data nggak yang menyebutkan bahwa penularan HIV/AIDS itu paling banyak memang lewat hubungan seksual? Atau sebetulnya yang paling banyak tuh lewat tato, lewat suntik? Maksud gue lu punya datanya nggak? Kenapa sih kalau HIV/AIDS kita orang tuh selalu berada begini, bukan berada ada sih, orang selalu berasumsi bahwa waduh lu free sex ya gitu. Maksud gue asumsi itu melekat sama orang tercandu HIV/AIDS, bener kan? Itu lekat banget. Apakah emang sebanyak itu data surveinya, pertanyaan gue gitu? Sebenarnya jujur data survei gue nggak ada, Bud. Ya.
Nah, tapi itu semuanya kan sebenarnya dikaitkan dengan asal mula terjadinya dari penyakit HIV itu sendiri. Gitu. HIV itu kan pada saat awal penularannya itu kan dia masuk sebagai penyakit penular seksual. Nah, image itu melekat sampai dengan sekarang. I see. Gitu. Walaupun penularannya itu ternyata nggak hanya melalui hubungan seksual gitu. I see. Dulu lu kenanya waktu itu di mana? Jajan di mana? Jadi tahu kan, maksud gue kan orang jadi bisa aware. Oh ternyata di sini penularannya waktu itu di mana kejadiannya? Jajan Cikibul. Yan, sekarang kita balik ke HIV/AIDS. Yang paling orang suka tanya adalah begini. Ini paling jamak. Kalau udah kena HIV/AIDS pasti mati ya, kan gitu. Kan film yang terkenal Bohemian Rhapsody kena HIV/AIDS, segala macam dia meninggal. Maksud gue, apakah itu vonis mati yang pasti waktu dekat dan berapa lama dan apa yang terjadi ketika orang terdiagnosa HIV/AIDS? Setiap orang pasti mati soalnya. Susah jadi kita bilang. Itu gue tahu. Nggak usah bahas kalau itu. Tahu gue itu. Nggak usah lu bahas. Itu nggak penting dibahas. Jadi buat HIV itu walaupun dia penyakit infeksi, ya betul. Kalau misalnya kita bilang sampai sekarang tuh tidak ada obatnya, itu betul. Tapi obat yang menyembuhkan. Ya, dalam arti begitu lu minum obat itu lu sembuh, hilang semuanya dari HIV itu memang belum ditemukan. Nah, tapi kita punya obat untuk mengontrol penyakitnya. Jadi kalau misalnya ditanya, sebenarnya bersama seperti kalau lu menderita kencing manis, menderita darah tinggi, menderita penyakit jantung stadium lanjut. Pertanyaannya, bisa sembuh nggak? Belum. Sampai saat ini kan belum ada obatnya. Obat yang diminum adalah untuk mengontrol penyakitnya biar nggak makin parah. Nah, HIV itu juga sebenarnya seperti itu, Bud. Jadi pada zaman dulu itu obat yang ditemukan, kita kalau misalnya lu melihat dari Bohemian Rhapsody itu Eddie Mercury ya, itu kan gue nggak tahu sih nggak ceritanya sedetail itu sih, tapi setahu gue kalau nggak salah waktu itu obatnya memang masih sulit ditemukan dan orang yang mau patuh minum obat itu pun juga susah, gitu, sehingga jadi angka kematian itu tinggi. Nah saat ini walaupun kita benar-benar berusaha menekan angka penyebaran ini, tapi sudah terbukti bahwa dengan mengkonsumsi obat secara rutin, penyakitnya itu bisa ditekan, efeknya minimal, dan bahkan si penderita HIV ini mungkin bisa merencanakan ke program untuk punya anak yang bebas HIV. I see. Bayangin. Wow, ya, oke. Penderita HIV bisa punya anak bebas HIV gitu. Nah, menurut gue tuh udah suatu kemajuan yang pesat banget ya gitu. Beberapa public figure yang gue tahu itu beberapa yang rutin mengontrol penyakitnya itu pun bisa bertahan usia harapan hidupnya itu nggak cuma tahunan, bisa belasan tahun sampai puluhan tahun gitu. I see. Salah satu contohnya mungkin lu tahu aktor ini ya, aktor Two and a Half Men, Charlie Sheen. Oh, nggak tahu. Terus? Kelihatan dari muka lu, kurang gaul memang. Nah itu juga dia sudah kena vonis HIV dan dia kondisinya masih baik-baik aja sampai sekarang gitu. Jadi yang kita harapkan sih ke depannya mungkin bisa ya ditemukan obat yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakitnya sampai bukan cuma mengontrol aja gitu. I see. Yan, tanya aja nih, HIV itu obatnya mahal ya? Kalau obat rutinnya mahal ya? Setahu gue obat antivirusnya itu masuk program nasional pemerintah deh. Jadi sebenarnya bisa didapatkan di puskesmas. Dan gitu. Dan ditanggung harusnya terjangkau ya gitu. Sih. Dan BPJS juga nanggung kalau terkena. Setahu gue sih ada tanggungannya atau dia masuk ke budget yang lain gitu. Misal seperti TBC. TBC itu kan dia dari puskesmas kan ada programnya sendiri kan untuk pengentasan TBC, dia nyiapin obat-obatan yang khusus. Nah, bisa jadi HIV seperti itu. Tapi itu kurang ini sih. Jadi ya buat jaga-jaga aja. Nah teman-teman kan jadi juga bisa jaga-jaga. Kalau ternyata terkena BPJS tanggung gitu. Nah sebetulnya kan gini. Mungkin selain dia tidak semematikan dulu gitu ya. Mungkin emang yang lebih yang lu pernah nggak ketemu kasus yang gini? Maksud gue gini. Datang, dok saya kena HIV nih. Enggak kan? Pernah nggak? Kayaknya nggak pernah kan? Karena kan kayaknya tuh aib memalukan gitu. Nah biasanya rumah sakit, gimana cara lu tahu ini orang kena HIV? Maksud gue, karena gue yakin nggak pernah orang datang ke rumah sakit bilang lu dia kena HIV gitu. Atau biasanya apa yang diagnosa lu tiba-tiba, oh kayaknya HIV deh, kita cek gitu. Gimana tuh biasanya?
kalau pas waktu gue masih pendidikan dulu ya Bud ya, berarti sekitar 5-10 tahun lalu lah gitu. Itu memang HIV itu memang kesana tuh benar-benar tabu banget. Itu juga menyebabkan kita jadi sulit untuk melacak penyebarannya. Nah, kan lu tahu ya, kalau misalnya karena dia bisa menular melalui hubungan seksual, bisa aja suami yang terinfeksi dia nularin ke istrinya yang nggak tahu dia nularin ke anaknya, dan seterusnya seperti itu. Jadi istrinya bercinta sama anaknya, nggak bener lo. Wah, lo nggak bener lo. Lo sebagai dokter bisa ngajarin ini. Suami nular ke istri nular ke anak, lo nggak bener. Wah, keterlaluan. Kan? Kacau. Nah, kan termasuk salah satu orang mungkin kalau HIV itu selangkangan doang. Parah. Gini nih. Iya bener deh. Misalnya kalau ibunya hamil, kalau misalnya lahirannya tidak dengan precaution, dengan hati-hati tertentu, dengan kewaspadaan tertentu, misalnya pada saat dia mau lahir kan kita berikan obat-obatan terdulu untuk menekan jumlah virusnya gitu. Nah kalau kita nggak tahu, ya udah lahir aja. Sedangkan kemungkinan besar pada saat lahir kan ada luka. Anaknya dipotong tali pusatnya, itu jadi luka. Nah darah ibunya masuk deh, gitu. Kayaknya gambarannya seperti itu. Nah itu penularannya jadi karena kita nggak tahu, karena pasiennya nggak jujur, kita juga susah untuk bisa tahu penyakitnya dan mencegahnya, gitu. Jadi benar kata lu buat waktu awal-awal tuh biasanya kita bisa tahunya itu adalah karena HIV itu adalah penyakit yang namanya imunokompromis. Kompromis itu merusak, mengganggu imun. Jadi dia merusak sistem imun. Pasiennya itu cenderung datang dengan kondisi imun yang lemah. Nah bisa aja pasiennya datang dengan contohnya, tapi ini bukan berarti kalau lu seperti itu lu HIV ya, enggak gitu, keluhannya banyak. Bisa aja pasien ini datang dengan diare terus-terusan tanpa henti, karena setelah dicek sistem imun di perutnya lemah. Bisa aja dia datang dengan kondisi batuk-batuk berat, ternyata dia TBC, tapi pas digali kenapa dia TBC? TBC-nya karena dia sudah ada HIV sehingga sistem imunnya lemah gitu. Basic keluhannya itu biasanya karena sistem imun yang lemah gitu. Tapi semakin kesini itu semakin banyak orang yang mungkin karena memang punya komunitasnya sendiri ya, yang bisa saling mensupport satu sama lain, itu mereka banyak yang lebih pede, banyak yang datang dengan bilang, dok saya HIV positif tapi saya terkontrol dengan obat-obatannya gitu. Jadi mereka bisa lebih percaya karena kan sekarang banyak banget kampanye adalah kita harus hidup bersama dengan orang HIV seperti orang biasa, kita jangan diskriminasikan mereka gitu. Nanti gue akan ke sana. Nah, tapi untuk saat ini tren untuk bisa mengakui penyakit tersebut itu juga suatu yang harus kita acungi jempol juga, Bud. Kenapa? Karena dengan mereka bisa berani mengungkapkan mereka punya penyakitnya, mereka berani untuk mencari tahu pertolongannya seperti apa gitu kan. Mereka bisa mengontrol penyakitnya, ya diharapkan angka penularannya putus di mereka gitu, dan angka harapan hidup mereka juga menjadi jauh lebih tinggi gitu. Gua kayaknya punya ide deh gimana caranya kalau pasien tuh terbuka di rumah sakit, bilang gini, lu kan datang nih bilang gini, Bapak Ibu saya pasien HIV, saya bisa sehat dengan obat terkontrol, Bapak Ibu kalau kena HIV bisa seperti saya, mereka lebih percaya maksud gua gitu. Lu ngerti gak maksud gua? Jadi lu kasih mereka saksi contoh hidup gitu loh. Gua nih positif HIV, tapi gua bisa hidup dengan normal, ini obat-obatan gue. Bapak Ibu kalau ada HIV ngobrol aja, nanti saya bisa kasih tau solusinya gitu. Gue rasa orang bisa terbuka ya. Jadi gak usah cek macam-macam. Gitu, bener gak Om? Itu rahasia medisnya. Ya lu kan manajer rumah sakit. Lu bisa bilang, saya manajernya aja kena di rumah sakit. Gitu dong. Iya dong. Ya kan nggak apa-apa. Jadi nanti misalnya intake pasien lu meningkat karena ternyata ini salah satunya rumah sakit yang jujur, gue manajernya terkena HIV AIDS gitu. Lu bisa kasih tahu gue kena di mana dulu, cerita aja nggak apa-apa. Menurut gue. Iya, itu opsi indahnya. Opsi jeleknya gue kena somasi. Ya, terus soal yang diskriminasi pasien HIV emang sampai sekarang masih ya? Maksud gue kan HIV tidak menular kayak COVID. Kalau dulu kita let's say COVID kan karantina gitu ya, atau sekarang mungkin yang diskriminasi kusta setahu gua sama TBC. Iya, kusta juga. TBC juga kusta sama TBC satu level ya. Maksudnya memang dulu pernah ada, tapi sekarang sudah agak berkurang ya gitu. Jadi lebih ke kalau lihat orang kusta kan nggak berdeket-deket gitu. Maksud gua, tapi kalau HIV kan enggak ya, nggak menular direct gitu ya, gitu. Gimana? Ya,
Nah, sekarang gini, Bud. Sebelum ini, lu tahu nggak konotasi dengan penyakit HIV itu, orang awam kadang-kadang dulu suka nyebutnya istilahnya penyakit kotor. Iya. Nggak. Tahu. Jadi itu term yang suka dipakai sama orang awam, dia sakit apa sih? Sakit kotor gitu. Iya. Nah, jadi dari namanya aja, itu konotasinya udah nggak bagus gitu tentang penyakit HIV. Nah, ini kenapa kesannya di sini gue bukan membela penyakit HIV ya, tapi Ya nggak mungkin bela dong. Kalau penderita. Ya nggak mungkin lu pasti bela, lu menderita. Terusin nggak apa? Bela diri buat gue. Nah, jadi teman-teman mesti tahu ya, proses penularan penyakit HIV itu, karena kita sudah semakin maju, semakin berkembang, itu jadi nggak benar-benar terbatas hanya penggunaan pada hubungan seksual, pada jarum suntik, ya. Itu betul. Tapi kita kembali lagi harus melihat kausannya, penyebabnya, hubungan seksual. Oke lah, ternyata misalnya nih, dari satu pasangan, ya, satu pasangan, berarti kan dua orang, laki-laki dan perempuan, salah satunya nggak setia, salah satunya iseng suka jajan. Nah, kemudian si yang suka jajannya menularkan ke yang setia. Nah, apa pantas yang setia itu dihakimi seperti itu? Gitu. Kita nggak pernah tahu story-nya seperti apa. Sekarang cerita dari tenaga medis adalah dari gue, kadang-kadang terjadi suatu kecelakaan pada tenaga medis yang tidak diharapkan. Contohnya misalnya ada pasien yang dilakukan tindakan operasi, tapi kita nggak tahu ternyata pasiennya mengidap HIV. Nah, ternyata pada saat operasi, si tenaga medisnya tertusuk, jarumnya terkena pisau bedahnya, sehingga tertularlah penyakitnya. Nah, apakah tenaga medis itu bisa dicap sebagai penderita penyakit kotor? Kan sebenarnya enggak. Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa tahu benar-benar sekarang tuh penyebaran HIV-nya karena apa. Bisa aja yang tadi gue ceritain, anak yang masih kecil, ya, yang masih bayi ternyata tertular dari ibunya. Pada saat dia mulai besar, dia harus hidup dengan label ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Apakah berhak kita menjudge dia? Kan enggak juga. Gitu. Makanya kalau kita dari medis, kita mulai memperlakukan orang dengan HIV/AIDS itu adalah orang dengan penyakit yang, ya jadi dengan penyakit gitu. Kita oke lah, kita melihat, kita mencari tahu penyebarannya seperti apa. Untuk mencegah, jangan sampai menyebar lagi. Kalau ternyata dia suka jajan, ya jangan sampai dengan cara jajan dia menularkan pada partner-partner seks yang lain. Misal gitu. Kalau misalnya ternyata dia pengguna obat, jangan sampai dia masih melanjutkan kebiasaannya menyuntikkan obat-obatan bersama-sama dengan teman-temannya, gitu. Tapi yang gini sebetulnya, kalau dia suka jajan, ya nggak apa-apa. Jajan dengan sama penderita, kan udah aman. Bener dong, kayak gue bener dong. Iya dong, lu gimana? Ini orang pikirnya sempit begini nih. Iya kan lu gitu. Hah? Enggak. Resikonya ya bisa jadi nanti dia terinfeksi dengan strain varian virus yang lain, bro. Oh, HIV bisa Gitu. ada Walaupun macam-macam. virus HIV itu ya kayak COVID deh, ada Omicron, Delta, nah seperti itu kira-kira. Jadi tetap disarankan walaupun sesama penderita HIV/AIDS, kalau ternyata ini sistem hubungannya sistem suka sama suka, berarti bukan hubungan suami istri ya, gitu. Lebih baik tetap disarankan menggunakan pengaman. Jadi lu mendukung free sex dengan pengaman? Oh nggak bener lu. Wah, nggak bener. Wah lu kacau lu. Kan gue udah bilang di dunia ini tuh nggak ada yang free, kencing aja bayar. Yan, ini satu pertanyaan yang menggelitik gue ketika tadi lu ngomong, gue nanya gini. Kalau COVID kan waktu ketemu direct gitu ya, nggak pakai masker, droplet masuk gitu ya, dia otomatis tertular. Tapi kan di COVID itu kan kalau kondisi tubuh lu fit, prima, lu bisa jadi OTG atau nggak ada apa-apa. Pertanyaan gue, HIV itu ketika direct kena darahnya masuk pasti positif, nggak ada imun yang melawannya? Nggak selalu, Bud. Oh, nggak selalu. Tapi berbeda dengan COVID, potensi untuk peluang positif itu gede. Nggak selalu. Tapi peluang positif itu lebih gede daripada COVID. Nah, biasanya kalau misal ada seseorang yang, ini gue pakai contoh tenaga medis. Kalau tenaga medis ada yang nggak sengaja ketusuk jarum, kena pisau, yang ternyata pasiennya pas dicek ternyata, wah bener nih ada HIV. Kita loading dengan obat-obatan sehingga diharapkan pada saat pemeriksaan itu virusnya itu nggak punya kesempatan untuk bereplikasi. Jadi pas diperiksa hasilnya negatif. Dan pernah ada kejadian gitu? Ada, Bud. Ada. Dan bisa negatif maksud gue ya. Nah, pada waktu lu positif nggak langsung cek ya?
Waktu itu jadi lu nggak tahu, lu tahunya setelah lama. Makanya lu kan di rumah sakit. Abis begituan cek gitu maksud gue habis jajan. Jadi begitu langsung, wah langsung kasih obat kan gratis di rumah sakit sendiri. Enggak, kalau kayak gitu repot, Bud. Berarti gue mesti ngecek tiap hari. Jangan. Gitu. Oke, ya ada lagi nggak pesan-pesan terakhir buat pendengar kita nih? Ya, jadi seperti tadi pesan gue ya. Ini sekali lagi gue nggak membahas agamanya atau membahas tentang kenapa HealthyX kok kayaknya pro ke HIV gitu. Enggak juga gitu. Kita coba memaparkan realitanya. Dan kalau misalnya dari Sobat Healthy udah dengerin, tentunya tahu dong bahwa hubungan seksual itu bukan satu-satunya penyebab terjadinya HIV, penyebab penularan HIV. Karena itu makanya kenapa gue bilang poligami dan menikah muda seperti anjuran salah satu tokoh masyarakat itu adalah bukan solusi yang efektif gitu. Dan di sini kita juga nggak menganjurkan free sex, tapi kita tetap berpangku pada ya kalau misal kita nggak pernah ya Bud ya ABCD-nya HealthyX untuk mencegah infeksi penularan seksual. A itu abstinen, jangan melakukan hubungan seksual sebelum lu sah gitu. Itu tetap yang pertama kita anjurkan gitu. Yang kedua adalah B, be faithful, setia gitu. Kalau misalnya memang sudah punya pasangan, jangan dengan yang lain gitu, jajan sana sini. Nah, yang ketiga adalah C, kondom. Nah, kita lihat A, B, kita usahakan dulu A dan B. Kalau misalnya ternyata tidak bisa, ya mungkin karena suatu hal dan penyebab lainnya, lu mesti harus tahap ketiga adalah C, kondom. Gunakan proteksi, gunakan pengaman. Jangan pernah melakukan hubungan apapun tanpa hubungan seksual yang dengan tidak pasangan yang sahnya tanpa menggunakan pengaman. Dan yang keempat adalah D, drug. Nah, hati-hati pada pengguna obat-obatan terlarang, terutama adalah obat-obatan intravenous yang menggunakan jarum suntik. Jangan pernah menggunakan jarum itu secara bersamaan. Gitu. I see. Nah, teman-teman bisa lihat Adrian hatam banget ABCD karena AB-nya dia lewat. Langsung C dia. Makanya dia sangat familiar dengan ABCD. Nah, denger kan? Lancar banget. Jadi tahu karena A gua nggak bisa. B nggak mungkin gua gitu. Jadi gua C aja. Akhirnya ya Superman itu pengen melompat kan akhirnya jatuh lah dia. Tapi nggak apa-apa. Adrian udah cerita pengalamannya, teman bisa lihat juga dia sehat kondisinya. Jadi nggak apa ya. Kita pahami kok. Gue C lewat, Bud. Dia gue gagal. Gue mau. Enggak ya teman-teman ya. Takutnya kalian tiba-tiba ngecek gini. Wah dok, sehat-sehat ya dok. Dok, obatnya apa dok? Dok, saya juga kena. Takutnya kan gitu. Jadi Adrian nih bersih kok teman-teman. Takutnya kan mereka juga gitu. Jadi gak enak gua kan. Makanya please tonton sampai akhir. Karena kita tuh suka punya banyak plot twist-nya. Jadi teman-teman, sampai situ aja. Semoga podcast kita akan membantu teman-teman semua dan tentunya akan banyak memberikan informasi baru, terutama untuk hal-hal yang mungkin dianggap mitos atau tabu di masyarakat, supaya teman-teman bisa bener lah, nggak jangan sampai karena mitos yang salah merugikan orang lain dan diri sendiri itu sih. Jadi kita ngatain hari Rabu dan teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy, Stay alive. bye bye. Bye bye.